jika seorang mendapati azan subuh dalam kondisi junub, yang penting dia sudah berniat berpuasa, maka puasanya tetap sah. Karena Nabi juga pernah mengalami hal tersebut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Hadis riwayat Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati azan subuh dan beliau dalam kondisi junub gara-gara menggauli istrinya. Ya, bukan karena mimpi basah, tidak, tapi karena Nabi menggauli istrinya dan Nabi belum sempat mandi junub, kemudian sudah dikumandangkan azan. Dan ini juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya di penghujung malam. Dan tatkala azan subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kondisi junub dan hal itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa seseorang. Yang tidak boleh adalah salat subuh dalam kondisi apa? Junub. Adapun kalau puasa enggak ada masalah. Demikian juga wanita yang haidnya bersih, misalnya 5 menit sebelum azan subuh, dia mendapati haidnya bersih dan dia belum sempat mandi besar. Apakah dia berpuasa? Iya, dia tetap wajib berpuasa dengan syarat dia sudah yakin bahwasanya sebelum azan subuh sudah dalam kondisi bersih. Adapun mandi junubnya atau mandi besarnya ditunda setelah azan tidak ada masalah. Yang penting dia tatkala salat subuh dalam kondisi sudah bersuci. Nah, dalam kondisi demikian puasanya sah. Puasanya sah. Kemudian juga di antara hal yang disangka dan sering ditanyakan, apakah membatalkan puasa atau tidak jika seorang tidur di siang hari kemudian dia mimpi basah, ya. Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya tentu tidak, karena mimpi basah di luar kemampuannya, ya. Dia tidur tahu-tahu dikasih mimpi, ya. Maka air mani yang keluar dari tubuhnya tersebut, dari kemaluannya, tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkumur-kumur, bersiwak, ya. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin menjelaskan bahwasanya hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, dan definisi makan dan minum adalah memasukkan gizi atau makanan berupa benda padat, yaitu makanan atau berupa cair minuman melalui saluran makan dan minum. Dan saluran makan dan minum adalah mulut dan hidung. Jika dimasukkan melalui saluran makanan, mulut dan hidung, kemudian sampai ke lambung, maka itulah yang disebut makan dan minum. Maka seluruh makna yang berada di luar daripada makna makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Oleh karenanya, contoh memakai celak, apakah memakai celak membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Meskipun seorang tatkala memakai celak, terkadang dia merasakan pahitnya di lidahnya. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, enggak ada orang makan lewat mata, ya. Kemudian juga contohnya memakai obat mata. Obat mata juga masukannya ke mata dan itu bukan saluran makan dan minum. Dan itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga seorang misalnya mencuci lubang telinganya, kemudian dia menggunakan obat-obatan tertentu, maka lubang telinga juga bukan saluran makan dan minum, dan itu tidak membatalkan puasa, karena bukan disebut makan dan tidak pula disebut dengan minum. Demikian juga di antara hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak, seperti suntik. Suntik yang diberikan kepada orang yang sakit, ya, misalnya suntik vitamin atau suntik obat, maka ini semua tidak membatalkan puasa. Karena suntik tersebut dimasukkan bukan dalam jalur makan dan minum, ya, bukan disuntik di mulutnya, ya. Kalau suntik di mulutnya ya batal, ya, tapi kalau suntik di tangannya, di kakinya, di pahanya, di belakangnya, ya, di lengannya, maka ini tidak membatalkan puasa karena bukan makan dan minum. Karena bukan makan dan minum. Sampai-sampai menguatkan makna dari makan dan minum, sampai sebenarnya mengatakan kalau lalat masuk di mulutnya pun tidak batal, ya.
karena lalat bukan makanan ya. Kalau orang makan beling misalnya, apakah batal puasanya? Sebenarnya mengatakan tidak, karena beling bukan apa? Makanan ya. Seperti kuda lumping ya. Intinya ya kuda lumping tentunya biasanya pakai jin atau syaitan ya. Tapi maksud saya memakan sesuatu yang bukan makanan maka tidak dikatakan batalkan puasa. Ya. Kemudian para ulamanya khilaf tentang impus ya. Impus meskipun dia bukan masuk lewat saluran makan dan minum, dia melalui nadi atau melalui tubuh ya. Bukan saluran makan dan minum, bukan mulut maupun hidung, tetapi karena fungsinya seperti makanan dan minuman, maka sebagian ulama mengatakan impus membatalkan puasa. Impus membatalkan puasa. Tapi kalau impus tersebut hanya masukkan obat misalnya obat lambung ya, kemudian antibiotik, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah impus yang fungsinya sebagai pengganti makan dan minum. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan batalkan, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Kenapa ada khilaf? Karena apakah impus itu masuk dalam makna makan dan minum, itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun lebih hati-hati jika ternyata impus tersebut pengganti makan dan minum, sebaiknya seorang batal puasanya ya, karena fungsinya seperti makan dan minum. Kemudian perkara-perkara yang diperbolehkan tatkala sedang berpuasa disangka tidak boleh ternyata boleh, di antaranya misalnya mandi ya, kemudian merendam diri ya, berbasah-basahan supaya segar misalnya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Apakah itu mengurangi pahala puasa? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, judulnya Babu Iktisalis Shaim. Bab tentang seorang yang sedang berpuasa mandi. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat dari salaf. Saya akan bacakan riwayat-riwayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya namanya puasa yang penting tidak makan, tidak minum. Adapun membuat diri muda, misalnya di ruangan ber-AC ya, enggak ada masalah ya. Di antaranya kata Imam Al-Bukhari, wa balla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa ulqiya alaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar dia membasahkan baju, dikasih air, kemudian diberikan kepada beliau, beliau pakai supaya beliau tidak kepanasan. Kita tahu namanya di Arab Saudi, di Hijaz, di Madinah, kalau sudah musim panas sangat panas sekali, bisa 50 derajat lebih ya. Maka seorang sangat membutuhkan sesuatu yang buat dia dingin ya. Apalagi zaman dahulu belum ada pendingin, belum ada AC dan yang semisalnya ya. Oleh karenanya jika seorang kemudian tatkala berpuasa dia ambil air ke bajunya kemudian dia pakai untuk mendinginkan tubuhnya, maka tidak mengapa. Ini tidak mengurangi pahala puasa sama sekali. Jangan disangka semakin sulit dia berpuasa ya, meskipun keringatan ya, maka pahalanya semakin besar ya. Kamu jangan ruangan ber-AC ya, supaya pahalanya lebih besar di luar sana pakai kipas angin aja ya. Tidak ada ya. Ini tidak dianjurkan dalam dalam puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Kemudian juga kata Imam Al-Bukhari, wa dakhala Asy-Sya'bi al-hammama wa huwa sha'im. Asy-Sya'bi adalah tabi'in. Asy-Sya'bi masuk ke dalam hammam tempat mandi padahal dalam kondisi berpuasa. Tidak mengapa, artinya dia membasahi dirinya agar segar. Kemudian juga di antara yang diperbolehkan adalah merasakan makanan. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa an yatata'am al-qidr aw syai'a. Tidak mengapa seorang merasakan kuah, misalnya dia lagi masak, dia rasa sudah asin atau belum ya. Sudah enak atau belum, tapi jangan dia telan. Setelah itu dia buang. Ya, kalau dia telan maka selesai ya.
batal puasanya. Maka setelah dia rasa dia boleh buang. Ya, bukan boleh, wajib untuk dia buang ya. Dia buang ludah tapi dia boleh merasa. Ini tidak mengapa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Banyak ibu-ibu yang bertanya tentang masalah ini. Mereka takut puasa mereka batal. Tidak mengapa ya. Dirasakan tetapi jangan ditelan ya. Saya masih ingat saya masih di Papua dulu, bibi saya pernah masak sesuatu. Dia takut untuk merasakan. Maka dia suruh saya, kata dia, "Coba kamu rasa." Saya rasa saya telan. saya juga lupa kalau saya sedang puasa. Maka saya rasa dan saya telan dan alhamdulillah kan namanya lupa enggak apa-apa.